Halo sahabat Ontelis dan sahabat Ontelista yang ada di Indonesia. Gimana kabarnya? Saya berharap teman-teman masih dalam kondisi yang sehat dan tidak kurang suatu apapun. Nah oke, kalau kemarin kita sudah membahas sepeda yang unik tuh. Ada sepeda mentul-mentul, dan saya nggak hanya review sepeda, ngeliput, ngerekam. Enggak, tapi saya biasanya adalah mengulas, mencari beberapa sumber lainnya untuk dijadikan satu pengetahuan yang mendukung tentang sepeda tersebut. Nah, sama dengan hal tersebut, kali ini kita akan membahas satu sepeda dengan mereknya adalah Simplex. Nah, Simplex selalu membawa banyak rahasia menurut saya. Kenapa disebut seperti itu? Karena banyak varian sebetulnya yang ada di dalam Simplex, namun ya sama ya, saya pun juga agak sedikit kurang informasi tentang sendiri, terutama segi penomoran. Kalau nomor framenya Gazelle kan urut tuh, dibuat dari per tahun. Nah ini Simplex itu beda-beda ternyata. Nah itu susah sekali dipecahkan teman-teman. Nah kembali dengan hal tersebut, saya ngomongin satu poster. Beberapa waktu lalu saya beli satu poster. Kalau teman-teman lihat, tulisannya adalah Simplex Extra ya, Simplex Extra. Di sini tulisannya bannya Simplex Banden, terus kemudian Golden S. Ini harganya cukup mahal teman-teman, jadi menggunakan katang kas dalam bentuk freewheel and band rim. Oh, ini menggunakan katang kasnya itu harganya 87 golden. Kalau menggunakan bentuk modelnya Trapasen itu 91 golden. Jadi Simplex dengan harga mahal. Ini posternya ya. Tapi saya nggak akan bahas tentang ini, saya bahas satu varian Simplex yang berbeda teman-teman. Jadi waktu event di Malang, saya itu ketemu satu sepeda ini unik banget karena tingginya itu ukurannya lebih tinggi, 65. Kalau kita ngomongnya 65, tapi sesungguhnya kalau di katalog resminya Simplex itu 68 teman-teman. Jadi seperti itu ya, 68. Ternyata tidak hanya dalam segi ukuran saja yang spesial dari sepeda ini, namun ada sesuatu yang spesial. Kenapa? Karena sistem remnya itu hanya satu teman-teman, di bagian belakang. Nah saya jadi penasaran dong, sistemnya seperti apa pengaitnya tuh. Kalau sistem rem kawin kan jelas tuh ya, depan ada tromol, belakang ada tromol, sehingga kalau diangkat satu, dua-duanya tuasnya dijadikan satu. Nah ini berbeda teman-teman, tuasnya itu berbeda, nanti cek saja videonya. Nah tidak hanya itu yang membuat saya penasaran, kemudian saya buka lagi, di tulisannya tertulisnya adalah Simplex Servo tahun 1928. Saya lupa ya, 1928 atau 29. Tulisannya Simplex Servo. Saya coba buka seluruh katalog saya gitu ya, dari beberapa tahun. Nah yang mendekati tahun 28 itu saya punya katalog 1925. Waktu saya cek di katalog 1925, tidak ada kata-kata servo sama sekali. Saya penasaran nih, ini keren nih gitu ya. Berarti ada kemungkinan sebelum tahun itu masih menggunakan sistem rem karet ataupun torpedo gitu ya. Anggap aja seperti itulah gitu ya. Saya nggak detailin itu. Nah, namun waktu di katalog 1939 saya menemukan kata-kata servo di sana. Jadi ditulis Simplex Servo. Nah, berdasarkan keterangan selanjutnya dari kata servo itu adalah keterangan yang menyatakan bahwa servo itu adalah identitas untuk sistem remnya hanya satu di bagian belakang. Jadi kalau ditanya, Mas, apakah Simplex Servo itu salah satu tipe? Jawabannya kembali lagi, tidak. Sistem kata servo itu adalah kembali ke dalam bentuk option dari pengeremannya. Ada servo, ada bisa yang pakai torpedo, ada yang pakai rem karet, ada yang pakai tromol, ada yang pakai persneleng. Ya itu tipe-tipenya gitu ya. Nah kalau tipe-tipenya Simplex sendiri apa Mas? Ada di situ radium, ada standar, terus ada lux dan sebagainya. Jadi ada banyak tipenya gitu ya. Nah saya nggak bahas tentang itu jauh, tapi bukti-bukti itu saya cantumkan ya teman-teman ya. Ada saya cantumkan di gambar-gambar yang ada di atas. Nah teman-teman, yang unik lagi di sepeda ini yang waktu saya liput, selain ukurannya yang tinggi, itu adalah dari segi tromol.
tromolnya itu menggunakan tromol yang tuasnya itu menggunakan modelnya model sabit. Jadi modelnya melengkung gitu kayak sabit, terus kemudian ke depan. Kalau biasanya orang nyebutnya semar ya, karena bentuknya kayak bokongnya semar gitu ya, melengkung terus ke depan. Nah, kita akan coba lihat detailingnya seperti apa supaya teman-teman nggak salah. Kalau ngomongin simplex servo, itu berarti option remnya itu hanya ada di bagian belakang. Gitu ya teman-teman ya, terpecahkan ya. Nanti saya akan sertakan buktinya kembali. Oke. Gak usah lama-lama, kita lihat langsung saja videonya, oke? Yuk kita bahas satu varian sepeda simplex Belanda yang variannya cukup menarik teman-teman. Jadi variannya seperti ini. Sistem remnya bagian depan itu hanya satu, depannya tanpa rem. Ya, atau pakai hanya hook aja. Tapi yang paling belakang itu menggunakan tromol teman-teman. Jadi cuma satu aja. Yuk kita ulas yuk. Bagian stangnya seperti ini. Handsgripnya original. Ini sepertinya yang kiri sama yang kanan berbeda. Yang kiri ada motifnya, yang kanannya polos teman-teman. Gitu ya, polos ya. Yuk kita lihat belnya. Belnya original simplex. Terus kemudian ini di bagian pemukul pelatuknya juga simplex. Ini ya originalnya, ada tulisannya S. Di bagian tengahnya polos sama seperti simplex pada umumnya. Nah, yang unik adalah gini. Jadi kalau di simplex ini dua menjadi satu. Jadi ini dua ke kiri, terus jadi satu ngumpul di sebelah kirinya. Jadi ngumpul di sebelah kirinya. Gitu ya, ngumpul ya. Kelihatan nggak teman-teman? Oke, saya ke kiri ya. Jadi seperti ini teman-teman. Jadi ini itu ada kayak U-nya. Terus kemudian ini itu nempel di atasnya. Terus ada dari atas ini turun ke bawah. Ya, dan cuma satu teman-teman di sini. Ya. Sistemnya adalah bersabuk. Komsetnya original. Di sini juga original. Lampunya dia pakai, saya tidak tahu, tapi cukup tua. Ya, cukup cocok. Ukurannya 65. Logo simplexnya. Bagian bawahnya. Selebornya juga original. Depan ada ininya ya. Yuk dilihat di bagian hubnya. Tulisannya adalah Simplex Amsterdam. Ya, Simplex Amsterdam. Oke. Yuk kita lihat. Nah, dia tanpa jalu, jadi tidak berjalu, tapi menggunakan klem seperti ini. Turun ke bawah. Dia ini mirip bearing, tapi modelnya adalah kayak Capcom gitu ya. Tapi ini unik banget sih. Unik banget. Ya, modelnya seperti itu. Tiangnya all black. Ini tempat pompanya. Ini nomor frame-nya, teman-teman. Kelihatan? Nomor frame-nya 43973. Ini keren banget untuk di ininya ya. Di pompanya. Penutup rujinya juga original. Turun bagian tromolnya di belakang. Tromolnya seperti ini. Jadi tromolnya orang ngomongnya semar, ngarit. Jadi arit gitu ya. Kayak gini. Modelnya seperti ini. Dan di sini itu ada pirnya. Sampai sini ya teman-teman ya. Ini goncengannya juga original. Lama. Kuncinya HH tua. Ya. Stop lampnya menggunakan RKS Keur. Ini keren banget sih, ada putihnya seperti ini. Belakangnya juga hitam. Jadi nggak ada logo S-nya ya teman-teman. Jadi jangan nyari logo S-nya. Gitu ya. Ini modelnya seperti ini. Nah, ini piringannya. Piringannya YY Keling gitu ya. Ini keren banget sih.
Ini Mas Iwan sedang mengamati Mas Iwan ya. Ini juga, wih, keren sih. Ini keren banget. Nah ini sadelnya yang jarang, sadelnya favorit original Vongers. Original Simplex ya Pak ya. Jadi kalau Simplex harusnya pakai favorit ini teman-teman. Ya mereknya favorit. Ini oke banget. Ya. Oke. Utuh ya teman-teman. Oke teman-teman, next. Oke teman-teman, gimana? Sudah lihat sepedanya ya? Menurut teman-teman unik banget ya? Bener, ini unik banget karena ukurannya 65 atau 68 gitu ya. Ukurannya lebih tinggi, terus kemudian sadelnya favorit, belnya Simplex, lampunya juga tua, dan seluruh aksesoris yang terpasang juga sesuai dengan tahunnya. Nah, teman-teman ingat saya pernah bahas satu video gitu ya, ngomongin tentang kenapa sih sepeda dengan ukuran tinggi itu lebih mahal. Cek videonya ya di sepeda rakyat kecil. Oke teman-teman, saya nggak panjang lebar. Thank you sudah nonton di videonya sepeda rakyat kecil. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya bersama dengan saya Daniel. Dan jangan lupa tetap subscribe channelnya Sepeda Rakyat Kecil supaya saya bisa buat video dan berkarya lebih lagi. Thank you teman-teman. Yang penting sepedaannya, bukan sepedanya. Bye.